Ucapkan selamat datang untuk wali kota Prinsipan. Hadirin dan undangan kami mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBI tidak bisa bermitra dan bekerjasama sebagaimana yang telah terjadi selama ini, dan mudah-mudahan tidak tertingkatkan. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena ketua di malam doang tidur dipersiapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali dan seluruh undangan yang saya hormati dan banggakan, saya sudah menghadiri hari ini ketujuh ya jadi konferensi ke-8. Ini yang luar biasa Bapak, menguras tenaga, menguras pikiran, perang bintang. Inilah ini konferensi inilah. Saya sebenarnya tidak ingin ada friksi dalam setiap konferensi. Saya ingin konferensi PBI itu aklamasi, sepakat, satu orang, supaya program-program organisasi itu tidak terganggu. Saya 2 hari sebelum datang kemari berdoa terus minta sama Allah kasih jalan keluar, karena dua-dua ini saudara saya dan dua-dua ini adalah yang terbaik bagi saya. PBI hari ini mempunyai kandidat ada 2, satu incumbent, satu lagi penantang. Ada Sukri Farah, ada Bang Kodir. Bupati menghubungi saya, mantan bupati menghubungi saya, sama-sama Pasar Ibu. Untung tadi wakil ketua bidang organisasi menyampaikan kepada saya, kenapa PBI ini tidak kita mekarkan saja. Kenapa Tabaksel ini tidak kita makarkan juga? Ada 2 calon, satu di Tabakselnya, Tabaksel, satu di Seribuan. Ini tawaran saya sebagai ketua provinsi kepada kawan-kawan, bagaimana kalau kita mekarkan saja, kita cari win-win solutionnya. Yang orang Pak Bupati jadi Tabaksel, orang Pak Wali Kota di Seribuan. Udah selesai, nggak ada pertarungan. Yang bertarung yang Tapanuli Selatan tunjukkan program yang terbaik, yang di Cilegon juga tunjukkan program terbaik. Yang UKW di Cilegon untuk anggotanya, yang di Taksel untuk anggotanya. Otomatis terjadi pertarungan tapi program. Ini sudah saya sampaikan kepada mereka berdua tadi, saya panggil ini tapi bukan berarti konferensi ini nggak jalan. Silakan ini jalan terus, nggak ada masalah. Ini tawaran saya, kalau mereka mau, sudah nanti kita selesaikan di provinsi. Nanti akhirnya gitu. Kemudian tadi Kodir sama si Palah sudah saya panggil, mereka terserahkan kepada saya aja. Jadi saya laporkan pada Pak Wali, besok apabila terjadi pemakaran di sini, itu semata-mata untuk kebaikan PBI di Tabaksel, bukan untuk kepentingan saya dan kepentingan Palah dan kepentingan Pak Kodir. Ini adalah untuk kepentingan semua. Karena di PBI ini Pak Wali, saat ini ada namanya jaminan sosial. Inilah PBI sekarang ini ada jaminan sosial. Apabila anggotanya berpulang, dapat jaminan sosialnya 42 juta. Bukan hanya di situ, PBI juga akan membantu anggotanya bila kecelakaan dalam bertugas, diobatin dengan nilai unlimited, tidak terbatas. Jadi kalau anggotanya dalam melaksanakan tugas kena tabrak, patah kaki atau apalah macam semuanya yang saya minta ya Allah jauhilah anggota-anggota saya dari kena kecelakaan. Tapi kalaupun itu nggak terjadi, kami sudah menyiapkannya, akan di cover sama BPJS Tenaga Kerja sampai sembuh, nggak usah khawatir. Walaupun dia meninggal, dapat nilainya 81 juta nilainya, dan istri dan anak-anaknya ditanggung sekolahnya. Begitulah saya memikirkan anggota saya, supaya mereka merasa bermanfaat menjadi anggota PBI, berguna dia menjadi anggota PBI. PBI Sumatera Utara harus buat keberatan.
Dari hasil keberkahan itu Pak Wali, kami mendapat rekor muri, satu-satunya organisasi wartawan yang memberikan jaminan sosial kepada anggotanya di seluruh Indonesia. Saya dapat rekor muri. Bukan itu yang saya minta, tapi memang itulah penghargaan dari Allah dikasih. Tapi bukan itu yang saya minta. Saya yang meminta bagaimana orang yang masuk menjadi anggota PW itu bermanfaat, terlindungi. Jadi ini juga kembali kepada Tabaksel. Saya tidak ingin saudara-saudara saya di sini akibat konferensi ini terjadi friksi, terjadi beda, terjadi saling tidak enak. Itu yang saya pikirkan. Untung tadi Bung Rifki menyampaikan kepada saya, memang berat kali yang saya pikirkan ini, karena semua kawan saya, Bang Sarul Pasaribu kawan saya, Pak Doli Pasaribu teman saya, semua. Jadi itulah dia akhirnya, karena tiap hari minta kan berselawat terus. Akhirnya tadi Bung Rifki bilang udah ketua dimekatkan aja. Ya makanya tadi, jadi udah. Kalau nanti sepakat kita semua anggota PW yang di Tabaksel ini, ayo kita mengatakan saja. Jadi, tapi bukan berarti tidak terjadi konsultasi. Silakan aja hari ini karena sudah lanjut. Ini tawaran dari saya. Kalau silakan mau silakan, kalau enggak. Saya enggak ada masalah. Yang penting tawaran saya ini, kalau enggak saudara patuhin berarti saudara enggak loyal kepada saya. Itu dia Pak Wali kan. Nah, itulah dia. Makanya inilah saya ambil jalannya. Mudah-mudahan ini bisa kita terima bersama-sama. Kemudian kepada Pala dan pada Bang Kodir, siap kalah siap menang, ya kan? Ya, siapapun yang menang, dua-duanya menang, ya kan? Siapa yang kalah, dua-dua kalah. Jadi jangan ada berpikiran macam-macam. Dan saya ingatkan kepada seluruh pengurus PWI Sumatera Utara berlaku netral, jangan ada berpihak. Saya ingatkan, karena setiap konferensi kami tidak akan berpihak, tidak akan intervensi. Apabila tidak ada persoalan hukum ya, tapi kalau salah satu kandidatnya ada bermasalah, kami turun. Karena kami harus menjaga peraturan-peraturan yang sudah ada. PDPRT itu kami kawal dengan sampai ada melanggar PDPRT. Itu tugas kami. Tapi tetap saya perintahkan harus netral. Sebagai Ketua PWI Sumatera Utara, saya netral, tidak ada intervensi. Sebagai Ketua PWI. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan laporannya kepada Pak Wali, pada Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh para undangan yang saya hormati dan banggakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pantun untuk orang nomor 1 yang perhatiannya penuh kepada PWI tentunya Bapak Ibu. Kalau berkunjung ke Padang Sidimpuan, pastilah betah berlama-lama. Tepuk tangan untuk Wali Kota Padang Sidimpuan, orangnya ramah dan berkarisma. Kepada Bapak Ihsan Effendi Nasution SHMM dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami kira konferensi ini adalah salah satu dari konsistensi secara organisatoris melakukan interupsi reposisi terhadap satu periode kepemimpinan kepengurusan. Kalau hari ini PWI sudah melakukan ini, saya kira PWI ini adalah satu organisasi yang tunduk dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Tadi saya masih ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu ketua sama kita di sini ketika Pak Sukri Pala terpilih, dan hari ini alhamdulillah kita juga sama mengakhiri periode beliau. Karena itu yang pertama, atas nama pemerintah Kota Padang Sidimpuan kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus periode ini atas seluruh kerjasama yang sudah kita jalin 3 tahun ini. Dan tentu terhadap konferensi ini sendiri, pemerintah Kota Padang Sidimpuan memberi kebebasan sepenuh-penuhnya. Dalam arti pemerintah Kota Padang Sidimpuan tidak berada pada sisi manapun. Forum konferensi inilah yang silakan menentukan apa yang terbaik untuk PWI Tapanuli bagian selatan. Dinamika yang mengiringi pelaksanaan konferensi ini
kami kira yang disampaikan ketua tadi adalah satu opsi, tetapi tentulah konferensi inilah nanti yang akan merumuskannya. Kalau itu menjadi sebuah solusi untuk satu kebersamaan, kami kira patutlah nanti konferensi ini akan merumuskan. Boleh saja kami kira konferensi ini melahirkan dua kepengurusan dan disepakati bersama dan dilakukan pemekaran. Kami yakin ini nanti akan menjadi agenda bagi konferensi ini. Di masa lalu saya ingat betul, sebenarnya masih banyak, termasuk di Pemuda Pancasila di KMPI. Begitu selesai konferensi kita bersatu kembali, tetapi di beberapa tahun terakhir kita sering berada pada konflik yang kadang-kadang membuat kita harus berkonflik sepanjang periode, bahkan mendirikan organisasi baru. Fenomena seperti ini banyak terjadi. Kita sayang sekali PWI ini. Tentu kita tidak berharap ada hal seperti itu, apalagi di Tapanuli bagian selatan. Jadi saya hanya menaruh harapan agar konferensi PWI hari ini bisa justru lebih memperkuat soliditas teman-teman di Tapanuli bagian selatan. Kalau harus dimekarkan dengan dua daerah di daerah yang berbeda, silakan teman-teman, tapi soliditasnya harus tetap kita jaga. Tertarik tadi saya yang disampaikan Pak Ketua di Labuan Batu, Ketua, ya, ada ujian masuk PWI, kenaikan status dan seterusnya. Kalau boleh, kami berharap konferensi kita ini juga bisa merekomendasikan satu program kerja untuk kegiatan yang sama di Tapanuli bagian selatan. Saya hanya ingin melihat dari sisi saya, kalau saya pun salah nanti tidak apa-apa, kita saling mengingatkan dan koreksi. Ada kerisauan kita, Ketua, mengikuti perkembangan media yang hari ini, yang media konvensional diimbangi dengan kehadiran media sosial yang kadang-kala sangat cepat menjustifikasi sebuah tulisan itu adalah sebuah fakta. Itulah yang kita sajikan kepada publik hari ini. Akhirnya banyak, saya kira, peristiwa yang ditulis tidak sesuai dengan fakta, tetapi menjadi sebuah keyakinan publik bahwa itu sebuah kebenaran. Banyak sekali hal yang seperti itu. Mudah-mudahan konferensi kita ini bisa melihat dan merespon itu dan merumuskan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya ingin konferensi kita ini juga bisa melihat suasana yang tadi untuk kita rumuskan bersama-sama apa langkahnya. Bapak Ibu sekalian, kami kira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan konferensi ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan kita kawal bersama-sama di periode berikutnya untuk kita lakukan yang terbaik untuk daerah kita ini dan untuk organisasi tentunya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan kita ini dengan sangat baik. Hal-hal yang kurang saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.